Kok papa suka banget sih, Pak? Bikin ikan nila kuah kuning? Ini masakan kesukaan papa. Papa ajarin kau supaya nanti kau bisa bikin untuk papa. Ini salonnya makin lama makin laris nih. Iya, salon itu kan cocok-cocokan ya, Pak. Kalau misalnya kau kalah nanti. 1, 2, 3. Silakan ditarik, dibuka. Iya, dibuka ke belakang. Oh, ini dia official poster dari Sihir Pelakor. Persembahan dari Star Vision 31 Juli 2025. Bagaimana jajaran cast baru pertama melihatnya? Baik, kita foto bareng sama posternya dulu ya. Kita foto bareng juga ya. Boleh lebih merapat lagi ke posternya. Tengah-tengah kita foto dulu teman-teman cast. Silakan. Kalau itu boleh bergabung di tengah. Foto. Berusaha lebih keras lagi. Papa pergi lama nggak? Papa dinasnya di Palangkaraya. Nggak lama kok, hanya 1 minggu. Papa janji. Mama. Bapak udah lama. Fajar Aditya di RJL 5 dengan Ibu Pita Indriani. Begitu diceritakan bagaimana pada waktu itu Pita yang masih remaja seusia Neona di sini begitu mencintai bapaknya, keluarganya begitu harmonis, begitu indah, tiba-tiba terjadi perubahan yang sangat drastis. Bayangkan, ayahnya Edi yang begitu sayang sama mereka pamit pergi kerja seminggu tanpa mereka sadari sudah 1,5 tahun belum kembali. Anda bisa bayangkan, pergi seminggu pamitnya tapi 1,5 tahun, dan seluruh tetangga bertanya-tanya ada apa ini. Diasumsikan apakah mereka sudah bercerai, sudah apa dan segala macam. Dan yang kemudian terjadi setelah mereka menyadari bahwa ini ada sihir yang dilakukan kepada mereka, justru bertubi-tubi peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Vita, yang menurut saya ada peristiwa-peristiwa yang sungguh luar biasa, dan bagaimana akhirnya mereka harus bertahan menghadapi itu. Sihir itu ada. Tadi kita sebelum masuk ke ruangan ini, Bapak Ustadz Ahmad ya, di dalam film ini perannya dia bercerita bahwa sihir itu memang adalah hal yang nyata, tapi kita juga bisa membentengi diri kita dengan kita harus selalu mendekatkan diri kepada yang maha kuasa, insya Allah ya. Jadi nanti Nggak kelihatan ya? Perasaan baru minggu lalu Bu perginya. Tapi saya ingat sekali, Mbak. Tahun lalu waktu Pak Edi pergi itu kan bulan Februari ya. Dan sekarang 2003, bulan Agustus, berarti udah 1,5 tahun. Jadi waktu pertama kali saya ditawarin film ini, saya ditelepon sama bapak sebenarnya. Seperti teman-teman juga tahu, mungkin saya udah beberapa kali kerja sama Star Vision dan selalu happy kerja sama dengan Pak Parwes. Saya ditelepon dan bapak bilang bahwa ini ceritanya bagus banget gitu. Ini bukan cuma sekedar horor yang der-der doang gitu, tapi basic dramanya kuat tentang family gitu. Sesuatu yang saya sudah lama tidak bikin dan saya sangat senang gitu bikin family drama gitu. Apalagi waktu itu disebutkan bahwa penulisnya Mbak Upi juga gitu, salah satu tokoh film yang saya kagumi. Terus saya dikirim skenario, saya baca, dan memang ceritanya sangat-sangat bagus, sangat-sangat mengharukan. Perpaduan antara cerita mistis tapi juga kental dengan drama yang kuat gitu, drama family yang kuat gitu. Terus saya mulai melakukan riset, saya ngobrol sama Mbak Vita, saya ngobrol sama Mas Fajar. Semakin banyak hal menarik yang ditemukan gitu, semakin banyak hal-hal menarik yang ketika digali ada angle-angle yang mungkin saya bisa bilang nggak saya temukan di beberapa film horor yang pernah saya buat gitu. Terutama yang mungkin menarik adalah sebenarnya angle ini ya Pak, mungkin ya, bahwa kadang kita lupa bahwa dalam setiap keluarga yang berpisah atau perselingkuhan ayah ibu itu yang jadi korban bukan cuma ibu atau bukan cuma istri, tapi juga anak gitu. Terus saya merefleksi bahwa saya banyak banget punya temen yang ayah ibunya pisah dan anaknya memang
memang sangat menjadi korban gitu. Entah orang tuanya tahu atau tidak gitu, memang si anak-anak ini pada akhirnya mengalami sebuah peristiwa yang sangat menyakitkan baik secara psikologis dan macam-macam gitu. Dan nah ini juga menurut saya salah satu sudut yang menarik yang mau kita angkat di sini, bahwa jangan lupa ketika ada perselingkuhan, anak itu jadi korban juga gitu. Pak Edi nggak pulang, Mbak. Kok bisa ya, Ma? Kita nggak sadar apa-apa. Sekarang Papa di mana, Ma? Ini pasti ada sesuatu. Saya ada kenalan Ustadz. Namanya Ustadz Ahmad. Dari buku yang saya baca, berasa balik lagi flashback ya ke cerita dulu tentang ditinggalin Papa dan perjuangan aku sama Mama sih. Apa sih yang paling didapetin Mbak Vita setelah bercerita, terutama ya setelah mengalami bercerita dan sekarang difilmkan, Mbak? Pertama kali setelah bercerita ke RJL itu yang aku rasain plong aja gitu. Aku bisa berbagi gimana struggle-nya aku sama keluarga. Terus begitu dijadikan film, semoga ya menjadi pembelajaran untuk semuanya. Yes, jadi dengan ada film ini tujuannya yang melihat dan menonton bisa dapat pembelajaran itu ya. Iya. Siap, terima kasih Mbak Vita. sepertinya suami ibu terkena gendam Sabdo Pandito Ratu. Kamu 1,5 tahun tuh nggak pulang, Ed. Jelasin sama aku ada apa sebenarnya. Aku tuh langsung tertarik banget karena menurut aku, karena menurut aku kan suka banget film horor ya, dan aku nonton banyak banget film horor. Tapi ini salah satu film horor yang ceritanya beda banget dari film-film horor lainnya. Terus juga pas aku tahu aku dapat peran Vita, aku merasa wow, aku punya tanggung jawab yang sangat besar sekali. Dan ini juga cukup challenging buat aku karena ini film horor pertama aku. Terus juga aku harus memerankan Kak Vita. Jadi itu tanggung jawab yang sangat lumayan berat buat aku dan challenging. Tapi aku super excited sama hasilnya nanti, dan aku juga berharap film ini gak cuman sekedar film horor yang kalian tonton, tapi juga film yang punya makna khusus. Dan semoga ini bisa menjadi pelajaran buat semuanya. Yes. Setelah ini kita obrolan kita di Rotterdam Film Festival karena kita di sana bulan Februari 2025 untuk Sehidup Semati. Jadi ternyata berbuah hasil dan senang banget bisa kerja sama Jen Alfa biar aku belajar banyak. Aku masih gini. Jen Alfa masih Rabilawo, Jen Alfa. Senang banget bisa kerjasama dengan Vita kita dan juga Mbak Vita. Terima kasih udah diizinkan. Aku tahu ini bukan hal yang gampang dan challenging banget untuk memerankan Rini, dan mudah-mudahan aku juga selama kita pemutaran film dan promo, mudah-mudahan aku selamat. lumayan parno dan takut, cuman aku percaya Star Vision akan melindungi. Akan dijagain ya. Kita kirim biji yang baru. Aku juga masih kaget karena ternyata pelapornya di highlight. Dan nggak mau juga terlalu banyak ngomong karena biar misterius dan biar teman-teman bisa nonton di tanggal 31 Juli dan mungkin beberapa hari sebelumnya saat kita premiere. Ini saatnya Vita berbicara karena ini sudut pandang dari Vita, sudut pandang dari anak yang menjadi korban, dan supaya menurut aku Rini dan Bapak ya Pak Su ini adalah contoh korban-korban mabuk asmara ya. Mabuk asmara. Benar, asmara mikir. Mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tolong Mama, Pak Ustadz.
penggemar film horor juga. Bukan genre yang saya kejar juga sebagai aktor. Saya lebih senang komedi action atau drama yang menghasilkan duitnya di TV. Iya betul. Ya jujur aja gitu. Kenapa ini? Satu itu tadi yang udah diceritakan bahwa ini bukan seperti horor yang biasa. Selain dari kisah nyata, saya tertarik ada sisi dramanya lebih besar daripada horornya. Jadi dicampur itu, ini jadi hal yang menarik gitu di cerita itu. Jadi bukannya sombong, tapi emang saya suka dengan cerita ini. Saya terimalah tawaran dari Star Vision. Dan cast-nya juga salah satu fans saya juga, idola saya juga Marcella Jalianti. Terus juga ada Alfie Afandi, sahabat saya. Jadi saya susah nolaknya, makin susah nolaknya. Dikepung teman-teman ya soalnya. Terus ternyata pemeran utama wanitanya anaknya Mbak Nola juga sahabat saya, jadi makin gak bisa nolak juga. Ya itulah. Yes, tapi ini akan menjadi film ini karena jelas pertama sama Papa Roes, kemudian juga saya suka nonton kamu udah pasti supaya kalau syuting tuh masih ingat sholat ya, jadi ada Bapak Ustadz yang ngikutin saya. Terus saya suka nonton acaranya podcastnya RJL, Iman juga suka nonton, dan emang saya suka juga yang mistik-mistik ya. Jadi ketika ditawarin ini, why not, kenapa enggak? Dan pasti seru banget. Itu tetangga yang kayak apa sih Pak Burhan? Tetangga yang sebetulnya rukun warga ya saya ini, jadi rukun tetangga. Jadi kita tuh tetangga yang memang perhatian dengan tetangga lain. Ketika ada tetangga yang keluarganya kelihatannya baik-baik aja, tapi kok kemudian ya itu tadi kok nggak datang-datang, suaminya pergi gitu. Tetangga nyebelin katanya tuh, kata teman-teman media. Nyebelin tapi sayang. Nah itu dia, jadi Pak Burhan adalah tetangga yang nyebelin tapi sayang ya. Benar. Siap, terima kasih Mas Indra.